Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, karangan daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Di lanjutan tentang masalah takziah ya. Bagaimana dan apa hukum takziah? Apakah wajib, sunat atau haram, kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Amin ya rabbal alamin. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnih. Dan ditakziahi atau diucapkan bela sungkawa, ditakziahi ahluhu keluarga mayit ila 3 ayyam sampai 3 hari min dafnih daripada penguburannya. Berarti 3 hari setelah penguburan mayit masih sunnah kita bertakziah. At-ta'ziyatu, adapun takziah itu fil lughah at-tasliyah. Jadi menurut bahasa takziah itu at-tasliyah, penghiburan, menghibur, menyenangkan hati, kan itu kan? Menyenangkan hati ahli musibah. At-tasliyatu amman yu'azza alaih, terhadap orang yang ditakziahi ke atasnya. Wa 'inda hamalati syari'ah, makanya kita takziah itu menyenangkan keluarga mayit. Gitu. Jangan membuat susah keluarga mayit, kan itu kan? Wa 'inda hamalati syari'ah, di sisi ulama syariat. Alhamlu, maksudnya ahli fikih. Alhamlu 'ala sabri 'alal mayyiti bidzikri ma wa'adallahu ta'ala min ats-tsawab. Jadi yang maksud takziah itu mengucapkan kata-kata takziah di sisi ulama fikih itu memikul atau mendorong ahli musibah itu atas sabar, alal mayyit, ke atas mayit, bidzikri ma wa'adallahu, dengan menyebutkan apa yang Allah Ta'ala janjikan minats tsawab, daripada pahala. Jadi waktu berkunjung itu kita mengingatkan dia supaya sabar, gitu. Wa tahdhiri minal jaza'i al-mudhib lil ajri, mewanti-wanti dari sikap al-jaza' ya, memberontak, menggerutu, yang menghilangkan pahala. Wal mukas atau wal muksib lil wizri, dan yang dapat menimbulkan dosa. Itu berarti salah satunya yang kita ingatkan itu, gitu kan, sabar, kemudian jangan menggerutu, gitu. Nanti hilang pahala, datang dosa. Wa du'a lil mayyiti bil maghfirah, dan mendoakan mayit dengan pengampunan. Wali sahibil musibah bijabri musibatihi, dan untuk ahli musibah dengan penutupan musibahnya. Jadi menggantinya dengan ditutup musibah tersebut. Nah, inilah inti dari yang dilakukan orang takziah. Gimana kalau kita membaca rutinan seperti Yasin, kan? Takhtim, tahlil, nah itu lebih bagus lagi gitu.
Kenapa? Semakin menambah pahala dari orang yang dimusibahi, ditakziahi. Nah, gitu. Kata Nabi, bacalah Yasin ke atas orang yang mati di antara kalian. Iqra'u ala mautikum Yasin. Nah, gitu kan? Ala mautakum Yasin. Nah, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ke atas orang-orang yang meninggal atau yang akan meninggal di antara kalian surah Yasin. Nah, tadi ya. Tahlil itu supaya melapangkan kuburnya, gitu kan? Tahlil, takhtim supaya lapang kubur mayit tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya sudah pede betul senang dikubur tuh, atau usah dibacakan Yasin, takhtim, tahlil. Nah, itu kan itu. Kalau udah pede kali kan itu kan. Nah, itu kan udah pede, Bang. Yang udah pede bid'ah, gitu kan. Karena dalilnya ada, gitu kan. Mu'adz bin Jabal waktu Rasul itu menguburkan beliau, Sa'ad bin Mu'adz, kuburannya kan menyempit. Pada orang baik, gitu kan. Lalu Nabi mentahlilkannya, menzikirkan beliau, baru kuburan tadi dilebarkan. Nah, jadi kita ini siapa kan gitu kan? Nah, kok pede betul gitu. Kemudian wahiyya sunnatun lima rawahul Bukhari wa Muslim. Takziah itu sunnah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Usamah, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qal arsalat ihda banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang anak Nabi itu mengutus orang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tada'uhu wa tukhbiruhu, mengajak Nabi dan memberitahu Nabi anna banallaha fil maut, bahwasanya anak cucu Rasul itu ada yang sedang sekarat. Nah, gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul, Nabi pun mengatakan kepada utusan tadi, irji' ilaiha, baliklah kembali kepadanya. Fa akhbirha, beritakan kepadanya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ini doa ketika mendengar musibah datang, ada orang meninggal. Jadi sunnah baca ini. Ya mirip-mirip innalillah lah kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi redaksinya anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Waktu kita mendengar ada orang mengumumkan kematian, langsung kita baca ini, gitu. Famurha, suruh dia, fal tasbir, lalu hendaklah ia bersabar, wal tahtasib, dan mintalah pahala dari Allah. Nah, ini dalilnya, dalil takziah. Wa fi hadzal hadits faidatan jalilatan man ista'malahuma bi imanin qalbi. Nah, dalam hadis ini ada dua faidah yang agung. Siapa yang mengamalkan keduanya dengan keimanan yang dinisbahkan di dalam hati, faqad dzaqa halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Nah, itu dia. Wa dzalika anna syakhsa idza dzaqa ta'ma. Kenapa? Karena orang itu kalau dia merasakan rasa anna lillahi ma a'ta, yang diberikan itu punya Allah, walahu ma akhadh, yang dia ambil juga punya dia, fala milkalahu, sehingga enggak ada rasa kepemilikan hamba tadi. Fala yashuqqu alaihi amru musibah, maka musibah itu enggak berat. Nah, gitu, enggak susah. Tapi kalau sudah merasa milik dia, nah itu susah, gitu kan? Main rasa gitu. Main rasa kan itu. Macam tukang parkir ya kan? Ada mobil Pajero kan itu kan? Lamborghini ya kan? Tapi karena bukan punya dia, lewat selesai kan itu.
Yang penting saweran Pak ya, gitu. Saweran 2000 gitu kan. Fa in fatahu dzalika, kalau perasaan itu hilang, maksudnya dia masih merasa memiliki. Wa ghalaba alaihi alwazi'ut tabi'i, kemudian pengaruh tabiat yang ada dalam jiwanya itu masih dominan. Nah, ini juga masih ada caranya. Dafa'ahul wazi'u syar'i bis sabri wal ihtisab, maka pengaruh syariat akan menolak, mengatasi pengaruh tabiat tadi dengan sabar. Nah, itu dia, Pak. Jadi walaupun kita masih merasa memiliki, rumus kedua sabar. Gitu. Kalau rumus pertama itu udah tingkat tinggi tuh, Pak. Nah, itu dia. Udah wali tuh kan itu. Bukan wali. Wali beda. Kemudian fa in fatahu dzalik ta'addat musibatuhu. Nah, kalau dua-duanya hilang, berlipat-lipat musibahnya. Nah, sudah keluarganya meninggal, pahala tak dapat, dosa datang. Kan berlipat-lipat, Pak. Nah, tangga tak kilir pula lagi kan. Nah. Wa hadza innama yansha'u min faraghin nafsi 'anillah. Ini semua muncul karena kosongnya jiwa dari Allah. Nah, karena dia tak belajar zikir kan itu kan, tidak membiasakan zikir. Bi khilafil 'amir bih, berbeda dengan yang hatinya itu penuh dengan zikir kepada Allah. Nah, itu dia, Pak. Kenapa? Fa innahu yaral amwal wal aulad fitnatan wa bu'dan an bughyatih. Orang yang hatinya itu penuh dengan zikir, harta, keturunan itu ujian. Nah, dan dapat memalingkan hamba dari tujuan kenapa hamba tadi diciptakan Allah ke dunia. Nah, itu dia. Walihada, oleh karena itu lamma ta'ajjaba ashabu Bani Mas'ud, ketika sahabat Ibnu Mas'ud itu ta'ajub, merasa merasa ta'ajub kan, min husni auladih, dari gantengnya anak beliau. Nah, jadi anak Ibnu Mas'ud itu ganteng-ganteng semua gitu kan. Jadi orang-orang kalau melihat tuh merasa kagum. Kalau kita kan naik kuping sebelah kan itu, Pak. Bukan sebelah, dua-dua pun gitu kan. Ibnu Mas'ud beda lagi. Apa kata beliau? La'allakum tata'ajjabuna min husnihim. Boleh jadi kalian itu kagum dengan kegantengan mereka. Wallahi, kata beliau, demi Allah, la faraghu yadaya min tarbiyatihim ahabbu ilayya min baqaihim. Kata beliau, kosongnya tangannya dari mendidik mereka lebih disukai daripada kekalnya mereka. Maksudnya apa tuh? Kalau sampai jadi fitnah, kan itu, Pak. Allama annahum madhinnatu qat'ihi. Jadi Ibnu Mas'ud itu memberitahu anak harta itu tempat munculnya dugaan putusnya seorang hamba an mahbubih dari Allah. Nah, itu dia. Nah, jadi takziah itu 3 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau boleh nggak ditunda gitu, Pak? Kan tadi 3 harinya setelah dimakomkan gitu kan, dikapankan. Nah, misalnya 3 hari meninggalnya di Jakarta gitu kan. Sebenarnya orang Duri. Cuma karena dia di Jakarta, keluarganya semua ke Jakarta. Nah, setelah pulang baru takziah, boleh nggak gitu kan? 3 harinya tuh setelah sampai ke Duri. Nah, gitu, nggak begitu meninggal. Nah, di sini disebutkan wal aula, dan yang lebih utama, antakuna qabla dafni, takziah itu dilakukan sebelum mayat dikuburkan. Nah, jadi waktu mayat meninggal sore, malam tuh sunnah takziah kalau mau gitu. Nah, nggak harus, lebih utama di sini. Kenapa? Waktu syiddatil hazan, karena
puncak kesedihan tuh waktu itu. Waktu itu. Wa takunu fi 3 ayam, dan takziah itu selama 3 hari. Kenapa? Li'anna quwwatal huzni la tazidu 'alaiha fil ghalib. Karena 3 hari itu masa sedih. Hari keempat itu udah mulai hilang. 5 hilang ya kan? Hilang ya kan? Itu dia kan, jadi 3 hari. Dewa. Wa ba'da 3 makruh. Wa ba'da 3 makruh. Setelah 3 hari makruh. Maksudnya makruh di sini takziah dalam artian mengingat kembali. Beda kalau dia untuk mengirim pahala. Gitu. Ini maksudnya takziah dalam artian tausiah aja gitu. Tausiah tentang kematian itu makruh setelah hari ketiga. Yang makruh. Kenapa makruh? Li'annaha tujaddidul huzn, memperbaharui kesedihan. Jadi kalau hari ke-7 tuh nggak usah takziah, baca Yasin aja. Yasin, tahtim, tahlil udah. Ceramah yang lain lah ya. Ceramah yang lain. Itu. Pokoknya jangan tentang kematian lagi kan, membuat sedih balik kan itu kan. Itu dia, Pak. Jadi Yasin aja lah gitu kan. Tahtim, tahlil. Makruh itu melebihi haram ya? Di bawah haram nih, Bang. Haram ya? Belum sampai. Tak melebihi haram kan gitu ya kan? Iya. Namanya makruh. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nihayatul huzn 3. Rasul menjadikan batas sedih itu 3 hari. 3 hari batas sedih. Fafis sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Bukhari dan Al-Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, di situ ada sabda Rasul, apa kata Nabi? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3. Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung ke atas mayit lebih dari 3 hari. Jadi batasnya 3 hari cuma. Baju hitam, tak bersolek ya kan, tak keluar rumah 3 hari. Illa ala zaujin arba'ata ashhur wa ashra. Kecuali kalau suaminya meninggal. 4 bulan 10 hari. Tak boleh keluar dia. Tak boleh bersolek. Baju pun baju biasa. Tak boleh keluar, maksudnya apa? Yang jalan-jalan tuh, Pak, terpeling ya kan, terpeling. Tapi sekarang enggak juga. Itu terpeling ya. Nangis selang seminggu pun soleh kau. Enggak, kadang-kadang banyak juga yang ini kan. Nasihat dia sabar ya, sabar, nanti kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Itu kalau sindiran boleh, Pak. Kalau sindiran terus terang tak boleh, belum. Itu. Kalau sindiran boleh. Nyindir boleh. Kalau merasa tersindir gitu ya. Ya, tapi kalau terus terang belum boleh, Pak. Tunggu 4 bulan 10 hari dulu. Ya, itu ya jelas. Begitu. Jangan terlalu sedih. Ada kawan itu sana. Nyindir tuh kan. Itu kalau yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi dia tidak boleh keluar kan. Ya keperluan inti lah. Belanja kan. Ngaji boleh ya. Pergi ngajar ngaji kalau dia guru kan. Boleh Gitu. kan ya. Jadi kalau apa boleh. Tapi kok traveling ya kan. Yang perempuan ya. Perempuan, Pak. Itu beda deh, Pak, laki-laki itu. Laki-laki belum aja ninggal boleh. Gitu. Wabtida'u 3, dan permulaan yang 3 hari itu minad dafni, dari hari dikuburkan. Waktu dikuburkan. Jazama bihil Baghawi fi syarhil muhadzab. Ini yang memastikan waktu ini Imam Al-Baghawi ya, dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, dalam Syarah Imam Nawawi ya, bukan Baghawi, Nawawi. Bisa, Pak?
Tapi kalau dia lagi keluar kota meninggal, maka 3 hari itu dihitung sejak hari kedatangan mayit tersebut. Gitu. Sejak hari kedatangan keluarga mayit. Jadi kalau dari Jakarta mereka sudah balik ke Duri, begitu balik itulah hari pertama takziah. Itu dia. Jadi hari pertama, terus hari kedua, hari ketiga. Nah ini pendapat banyak dari kalangan ulama mazhab Syafi'i gitu, Pak. Jadi enggak harus begitu meninggal takziah langsung, Pak. Enggak. Kalau keluarganya enggak ada gitu. Tradisi di orang Minang sampai sebulan banyak. Sebulan. Nah, inilah bedanya, Pak ya.